Di balik garis Katulistiwa tersimpan sebuah narasi yang lama terpendam. Sebuah titik tolak yang bukan hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan peradaban. 6 tahun riset, ribuan data, informasi, dan bukti sejarah dari artefak bisu hingga manuskrip yang berbicara. Semuanya mengerucut pada satu simpul utama, Islam telah mendarah daging di Zamrud Katulistiwa. Dari bumi Nusantara ini lahir tradisi Islam yang damai, inklusif, dan berakar kuat pada nilai-nilai tasawuf. Di tengah krisis spiritual dunia modern, mungkinkah Indonesia menjadi titik tolak kebangkitan peradaban Islam dunia di abad ke-21? Ada orang tua di kampung kami kalau mau berangkat Jumatan itu udah repot dari subuh, bro. Kamu kan repotnya setengah 12 kan, langsung aja di akhir-akhir khutbah itu supaya nggak dengar khutbah yang nggak jelas itu kan, masuk assalamualaikum, nggak pakai tahiyat masjid, langsung sambar ke Jumatan. Lo mbah-mbah di kampung kami setengah 4 subuh udah repot ngewiru. Tahu wiru nggak? Apa meneh gue masih gitu. Ngewiru, wironnya itu belum mandinya jam mesam, segala naruh kerisnya di sebelah sini, belangkon sebelah sini kan pentolnya masih kemaki, masih ya kayak modelan kamu gitu lah, masih sok pinter. Kalau ngomong ke pinter jadinya. Kalau pentolnya sudah di belakang itu nggak bisa dibohongin tuh orang itu. Hati-hati kamu ketemu orang yang pakai belangkon di belakang. Oh, belangkon, blank on. Dari kata blank on itu bahasa Inggris. Eranya John Crawford. Itu baru belangkon, belum ikat, belum apa, macam-macam lagi. Kita punya Uga Wangsit, kita punya Prabu Jayabaya, ya. Banyak sekali hasanah-hasanah yang nggak tahu. Kalau teman-teman punya itu di kepala, ayo kita diskusikan. Saya bisa jawab pelan-pelan. Syukur alhamdulillah kersane Gusti Allah. Karena orang Jawa ya. Jadi kalau di Jawa itu kan nggak ada Allah, adanya Allah. Kita mirip-mirip orang Kristen. Makanya orang Jawa itu apa-apa ngalah. Ngollah. Jadi saya ngewarisi ke ngollah. Itu tasawuf bukan ya? Tahu. Iya. Kan tapi karena kamu taunya termodernkan kan sama peradaban barat, mengalah itu ya supaya nggak menang. Bukan. Yang memilih jalan kebaikan itu pasti nggak Allah. Pasti innallaha ma'a ana. Bukan innallaha ma'a sabirin. Innallaha la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekarang masih gumun Kang. Masih gumun tuh. Saban main kemana-mana tuh ketemu orang-orang yang umurnya tuh nggak kira-kira. Kok saya percaya? Ya percaya, orang saya punya bukti. Silakan cari, kan kamu anak akademis. Cari penelitiannya dokter bahasa Jerman. Dia bilang begini, bahasa Sanskerta itu bukan punya orang India, woi. Itu punya orang Nusantara. Sekarang mikir aja dewe, pakai kepalamu itu. Kok bisa kita punya 712 bahasa dan masih lestari? Dari mana itu munculnya? Kok bisa? Dari mana? Tapi kok bisa ada Sanskerta ya? Ini ternyata kata dia Sanskerta itu embrace, membrojol dari bahasa yang ada di daerah itu. Keluar cinta ya, karsa, jiwa, atman, macam-macam. Dan bahasa itu masih rindu, masih kita pakai. Orang India bahkan nggak mau pakai itu sampai sekarang. Kalau memang Sanskerta itu punya kita, punya mereka. Enggak. India aja baru merdeka 1947, baru merdekanya. Sebelum mereka kan katanya kan Dravida dan Arya. Yang benar Arya mah yang di sini lah. Coba orang sini yang pakai nama Arya loh. Punya teman namanya Arya nggak? Arya Kamandanu, Arya Dwi Pangga, kereta Arya, macam-macam. Loh itu memang guyon, tapi benar. Orang India tuh nggak ada yang menggunakan nama Arya. Ada siapa nih, kalau istriku kan sukanya India,
terindia-india dia. Nama-nama dia itu ya Sahruh. Gak ada pakai nama-nama. Kalau kita kan Arya, Brata, itu bahasa Sunda. Brahma Kumbara. Nama saya sendiri termasuk yang tersangsekertakan. Tasawuf yang saya maksud di situ itu, di buku itu, tasawuf yang sudah mendarah daging. Jadi gampang nggak gini, nek satu saat kamu kecemplung di tarekat atau belajar tasawuf, murni tasawuf tanpa bicara embel-embel amaliyah, itu kamu terancam sakti dalam waktu dekat. Karena di dalam jiwa ragamu ini, dalam darahmu ini ada para pendahulu yang sudah menyusun DNA dan RNA di dalam tubuhmu. Makanya saya bilang paling gampang ke teman-teman yang misalnya, Bang mulai dari mana? Mulai dari ziarah ke eyang-eyangmu aja paling gampang. Kan energinya masih ada. Kalau Gus Dur kan bilang gitu, kenapa kok saya senengnya kok sowan-sowan gitu ya? Sowan itu maksud ziarah. Kan energinya masih di situ. Jadi kalau kita datang, kita tinggal terpapar tet gitu loh. Datang aja ke mbah-mbahmu itu laporan, Mbah ini putunya yang kurang ajar datang, mohon maaf, nyun sewu, pangapunten, saya kurang ajar baru datang sekarang. Nanti tiba-tiba kamu paham sendiri. Kayak tiba-tiba ada puzzle yang kesusun. Di sini udah nggak ngomongin Burhan Puri lagi saya. Itu usang. Saya cuma bicara bongal, itu pun cuma hanya sebagai milestone. Mulanya tuh bongal. Kalau ngomongin Islam di Tapanuli Tengah. Tapi lebih dari bongal tuh ada kok. Ada. Tadi kan Kang Farid ngomong kita bangsa meteor. Siapa yang punya teman empu nggak? Ada yang punya teman empu? Empunya Kris ada. Ada. Nah silakan tanya kalau nanti kamu ketemu empu-empu dari Solo gitu ya. Di daerah Karanganyar tuh ada beberapa empu-empu yang masih bikin keris. Itu dia tuh nggak nunggu meteor jatuh, meteornya diunduh, dipetik, set jatuh, diambil, ditempa 1000 kali dibakar dengan tirakat, dengan itu hanya untuk memberitahu kita tuh isengnya tuh kebangetan, isengnya kebangetan. Ada dari laku-laku itu ada yang hidup di dalam air ya, bukan kepalanya di atas, hidup di dalam air. Ada yang hidupnya masih terbang dari pohon ke pohon sampai sekarang di Lombok di Nusa Tenggara Timur, Manggarai. Ada yang masih seperti orang Indian itu ngirim informasi pakai pukul-pukul tanah itu, ntar nyampe di sana seperti yang dikirim dari sini. Ada yang masih pakai telepati, ada yang masih bisa ngerogoh sukma, ada yang bisa molah malih. Sunan Kalijaga, taumu ada berapa? Kamu kan mahasiswa studi Islam kan? Ada berapa Sunan Kalijaga? Satu aja. Satu. Kalau Syekh Malaya itu siapa? Itu dia Kalijaga. Di Sumatera. Saya punya teman, akinya itu menjadi biang dari 2 keluarga besar. Yang satu di Brebes, yang satu di Bandung. Di Bandung dikenal sebagai nama apa, di Brebes dikenal sebagai nama apa. Saya sebagai penyambung mereka, tanpa sengaja mendudukkan 2 generasi ini bertiga ngopi-ngopi. Loh, mana ini baturan duluran aing? Kakeknya namanya sama. Kakeknya itu mati. Apa? Mulih. Kita nggak boleh ngomong mati kalau di Nusantara. Mulainya gini ngomong, Not, nanti kalau bapak mati nggak usah khawatir. Kalau bapak pulang nggak usah khawatir. Nanti bapak kirim beras. Mohon Mbah, kata si Nok tuh cewek ya. Mohon. Meninggalnya hari ini, besok dia bawa karung ke rumah si Nok itu. Belanja di warung dulu. Mang, beras karung buat si Nok. Yang ngasih beras juga bingung. Ini bukan yang dia meninggal kemarin, tapi diladain. Mungkin halu kali gitu ya. Diantar dah tuh beras. Dah besok dia beli beras lagi sekarungan. Sampai hari ke-7. Orang yang di warung kesel. Udah sih, Bah. Jangan gitu terus. Itu pindah ke Brebes. Itu tahun 1900 loh. Bukan tahun 700, bukan tahun 1200. Jadi orang-orang kayak gitu tuh masih banyak. Cuma kalian aja yang nggak tahu. Kalian aja yang belum bisa ngakses. Nanti kalau udah bisa ngakses apa yang kutulis di buku itu,
pasti berbeda pemahamannya. Karena kalau membacanya pakai gaya pikirnya barat, nanti pasti, wah ini nggak Clifford Geertz nih, nggak kok abangan santri pelayannya mana? Oh ini kok nggak Snook nih? Oh ini kok nggak Bertrand Russell? Oh ini nggak William James ya? Oh ini nggak kok behaviorisme ya? Apalagi René Descartes, itu biang kehancurannya peradaban Barat. Cogito ergo sum, zeveng dong zozui dalam bahasa Prancis. Sombong banget dia. Kalau di kita mah nggak ada. Ini tutupan ya. Penemu gado-gado siapa? Nggak Betawi Pak. Namanya nama. Udah. Penemunya karedok. Siapa orang yang pertama kali bikin rendang? Hanya bangsa kita yang tidak pernah mendaku temuannya. Siapa yang pertama kali bikin Borobudur? Yang pertama kali bikin keris? Wah kalau orang Barat, wah nggak bisa. Mine, me. Bangsa sombong kan? Kita bangsa rendah hati, bangsa yang mudah sekali menghilangkan jati dirinya di hadapan orang banyak. Ya kira-kira dari saya pengantar itu aja. Semoga nggak ada yang bertanya supaya kita cepat selesai. Terima kasih. Kamu mau surga? Boleh, tapi nggak gampang loh kata Allah. Yang mau ke surga itu harus tahu naik ke gunung paling tinggi, turun lagi, naik bukit yang paling terjal, jatuh ngegelinding-gelinding, kepalamu pecah, badanmu hancur lebur, kamu bangkit lagi, baru boleh masuk surga. Itu Al-Quran. Hal yang sama itu ada di negeri kita. Petunjuk petua-petua kayak gitu ya. Jadi untuk bisa sampai minimal di titik saya seperti sekarang yang ini titik paling remeh ini. Udah pernah mendem dirimu dalam gua belum? Siapa bangsa di Nusantara yang pernah ngurung dirinya dalam gua kecuali orang Nusantara? Sekarang pertanyaannya, kok Nabi Muhammad masuk gua Hiro? Coba aja itu talar sendiri aja coba itu. Nabi Muhammad katanya Nabi penutup akhir zaman, Nabi penutup para Nabi, Khatamun Nabiin, itu mengurung diri dalam gua. Sepengetahuan saya sejak umur 25 tahun. Sampai umur 40, jadi panjang sekali itu perjalanan. 15 tahun ditemani oleh Imam Ali. Selama 15 tahun naik turun dan Hiro itu masih tergolong bukan gua seperti gua yang kita ya, karena di sana nggak ada. Sananya di sana ada gua macam kayak kita, wah itu lebih seru lagi pasti. Pertanyaannya, kamu sebagai anak Nusantara pernah masuk gua belum? Bukan masuk gua buat foto-foto stalaktit stalagmit loh ya. Kayak di Cigudeg itu ada kan gua tuh, gua Gudawang namanya. Oh itu keren gua kan, tapi bukan gua yang kalau di dalam tuh kamu seperti masuk dalam rahim. Nah itu masuk ke dalam ranah kayak gitu saja itu cukup membantu kok Aska. Cobain sendiri. Memang sendirian nggak ada siapa-siapa. Kalau kamu berdua ya namanya temenan. Karena memang harus kamu yang nempuh. Nanti di tengah jalan kamu akan ketemu teman seperjalanan dan seperjuangan. Bukan sepersarungan ya, teman seperjuangan dan seperjalanan. Satu di antaranya mungkin akan ketemu dengan kami. Itu bisa masuk ke gua. Yang kedua mungkin kalian semua teman-teman yang budiman pernah ngalamin kok tiba-tiba aku mikirin ini ya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Selintasan seperti deja vu, kalau kata orang barat tuh deja vu. Itu bukan deja vu, itu RNA dan DNA kita tuh berdenyar ketika kamu mendekati satu epicentrum yang dulu pernah dijadikan tempat belajarnya, sinaunya mbah-mbah kita dulu. Jadi ketika kita lewat tempat itu seperti kita tersetrum gitulah. Gampangannya gitu. Ada teman saya Gus, namanya gak usah saya sebut. Gus ini ya salah satu orang penting di negeri kita. Tapi Gus ini Gus baik, bukan Gus Bahak ya. Gus baik. Ya dia kerja di salah satu badan paling penting di negeri kita. Kedauhan perintah yang sama seperti yang saya terima dari guru kami untuk mencari leluhur. Susah payah dicari bertahun-tahun. Dicari sampai ke Surabaya di salah satu pemakaman, itu namanya pemakaman Tembok kalau nggak salah di Surabaya itu. Udah diubek-ubek itu namanya, cari-cari. Sampai akhirnya dia miso-miso gini. Bah, sampai niki piye to? Aku kan putu mau nyari-nyari kue kok nggak di temu-temuin gitu. Kok kamu ini gimana sih Mbah gitu? Saya datang untuk nyari kamu, kok kamu nggak mau ditemuin gitu. Udah nih dia balik sambil miso-miso itu, sampai di depan pintu makam ada orang tua. Yang orang tua itu bukan kunciannya makam.
Gus, golek apa toh? Bolah kata dia. Apa toh? Makam mbahmu. Iku lho nang gono kata si orang tua itu. Apa? Ayo tak antarke. Ditunjukin ke tempat yang udah jauh buku begitu. Ternyata muncul makam. Itu real loh. Muncul makam. Mencari sesuatu yang sudah sulit bukan main itu bisa terjadi begitu. Gak mungkin kan dia bohong. Gak ada kepentingannya gitu bohong. Gitu loh Kak. Jadi kalau aku tanya, buyutmu kamu tahu namanya? Nah kan kejadian. Namanya bener gak tahu? Bapak tahu ya. Kakek? Jadi makanya kita tuh jadi missing link. Kan memang kalau pakai teorinya siapa saya lupa, itu untuk menghapus sebuah bangsa itu kan cukup gunting aja sejarahnya. Ah, gunting sejarahnya udah. Itu kalian termasuk korban yang kena gunting. Kalau aku alhamdulillah enggak. Karena kami masih bisa nyebut mbah-mbah kami dan apa yang mereka kerjakan kami tahu. Termasuk dulu waktu SD kelas 4, ini Aska ya. Mungkin pikiranmu sama kayak pikiranku waktu 4 SD itu. Ketika guru kami menjelaskan Gajah Mada, dia bacanya udah salah. Waktu itu aku bilang ini salah nama ini, bukan Gajah Mada. Enggak juga loh. Enggak. Udah. Terus yang jadi pertanyaanku, ini anak turunannya Gajah Mada di mana ya sekarang? Waktu kelas 4 SD. Nah, ketika umurku 33-an gitu ya. Sekarang kan 23. Waktu 33 itu makin muda. Ketemu tuh sama anak turunannya Raden Wijaya, Gajah Mada, Ranggalawe, wah macam-macam. Termasuk anak turunannya Kubilai Khan, Jenghis. Ada di semua di sini. Jangan lagi leluhur kita, jadi yang di luar sana tuh gampang aksesnya. Dan ternyata ketika kita ajak ngobrol gitu ya, kenapa kok mereka bisa sampai ke negeri ini? Itu karena memang negeri kita tuh menjadi lokus terbesar dan terbaik yang bisa menampung khasanah paling luhur yang pernah ada. Saya bilang yang pernah ada. Ini ngomongin DNA ya, nggak usah jauh-jauh ya. Mungkin teman-teman punya saudara atau teman-teman, saya punya saudara, punya teman. 2 saudara saya berdarah Melayu dari ibu, nikah dengan orang Amerika, laki-laki saudara saya, anaknya ketiplek mukanya dia, nggak ada bule-bulenya, bininya orang Amerika, dia jadi tentara US Army, muka dia semua, kulitnya kulit dia, rambutnya rambut dia. Tapi kalau orangnya dari sana menikahi perempuan sini, itu dibalikin sama mitokondria perempuan kita. Jadi muka bapaknya. Begitu nggak? Gonzales tuh sepak bola, nikah kan sama orang kita, orang Jawa ya. Betul, mukanya mirip Gonzales semua kan? Dibalikin sama mitokondria perempuannya. Tapi kalau kita menikahi orang luar, Arab kayak mana kayak itu, mukanya ke kita semua. Teman saya yang orang Melayu juga, orang Palembang, dinikah sama kadinnya Jerman. Itu anaknya 3 cewek, 2 cowok 1. Itu muka bapak semua. Tubuhnya, tapi alam pikirannya punya ibunya, isi hatinya punya ibunya. Aneh gitu. Jadi bangsa kita tuh sebenarnya mahal, secara DNA tuh mahal. Allahumma ba'id baini wa baina minal khotoya ya, kama ba'ta bainal masyriq minal maghrib. Timurnya baratnya harus nyatu. Jadi barat, oksidental dan oriental itu harus disatuin. Dan yang bisa menyatukan itu Nusantara. Bagaimana cara menyatukannya itu tergantung kamu semua sekarang. Kita sebagai anak generasi paling kiwari dari Nusantara, termasuk Kang Farid dan Kang Denny, ini termasuk anak turunannya mbah-mbah kita juga, yang punya tanggung jawab yang sama besar seperti kita semua. Bukan cuma saya loh ya, saya kan cuma curut yang kejepit di lemari belakang kulkas. Kalau teman-teman kan masih punya banyak waktu